Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, pada pertemuan di video saya pada saat ini, sebelum saya menjelaskan materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Khairin Nisa Azahra, biasa dipanggil Kirin, dari program studi Pendidikan Agama Islam BP 21. Baiklah, langsung saja. Saya akan menjelaskan tentang sejarah Indonesia dari masa Nusantara hingga Reformasi. Yang pertama yaitu ada masa kerajaan Hindu-Buddha. Dikutip dari modul perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan budaya pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, sejarah Indonesia terbitan awal kerajaan Hindu itu ditandai dengan berdirinya Kerajaan Kutai di wilayah Pulau Kalimantan. Kerajaan ini berdiri pada tahun 475 Masehi atau abad ke-5 yang dibuktikan dengan keberadaan prasasti atau yupa. Masa Kerajaan Islam. Kerajaan Perla adalah kerajaan kerajaan Islam pertama yang ada di Indonesia, teman-teman. Nah, namun yang paling umum itu disebut sebagai kerajaan Islam pertama, yaitu Samudra Pasai, berdiri pada tahun 1267 Masehi. Kemudian ada kerajaan Islam ini berkembang di berbagai daerah. Di Indonesia Timur ada kerajaan Ternate, Tidore, dan di Jawa ada kerajaan Banten, kerajaan Demak, hingga kerajaan Mataram Islam. Selanjutnya itu masa kemerdekaan Indonesia. Teman-teman di sini pasti tahu tentang bagaimana perjuangan masa kemerdekaan Indonesia. Jepang menjanjikan kemerdekaan dengan adanya sidang BPUPKI dan PKI. Namun, pemuda tidak setuju dengan kemerdekaan yang diberikan Jepang. Pemuda ingin Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaannya sendiri. Dilansir dari bahwa pada 16 Agustus, Bung Karno dan Bung Hatta diculik pemuda Kerengas Dengklok. Bung Karno didasa agar mensegerakan proklamasi. Nah, selanjutnya yaitu masa Orde Lama. Masa Orde Lama dikenal dengan pemerintahan Soekarno yang disebut sebagai terjadinya agresi militer. Seperti yang kita ketahui, yaitu agresi militer 1, 2, dan 3. Selain itu juga terjadi pula perjuangan yang membebaskan Irian Barat dikuasai oleh Belanda, sehingga pada akhirnya wilayah terbagi menjadi 2 pada masa pemerintahan Soekarno. Indonesia juga sempat berkonfrontasi dengan Malaysia sehingga memilih mundur dari PBB. Masa Orde Baru. Di masa Orde Baru ini, dengan pemerintahan Soeharto menjadi presiden.
dan di mana dimulainya perkembangan ekonomi, yaitu dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Seperti yang kita singkat bahwa krisis ekonomi datang dan memburuk situasi politik. Selanjutnya ada masa reformasi. Nah, masa reformasi ditandai dengan berakhirnya Orde Baru. Meski Soekarno sudah lengser nih, masyarakat menginginkan agar dilakukannya pemilu. Pemilu pertama pada era reformasi digelar pada tahun 1999. Pemilu ini mengantarkan Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan Gus Dur menjadi presiden keempat. Selanjutnya, teori asal-usul nenek moyang Indonesia. Ada 4 teori, yaitu pertama teori Yunan, teori Nusantara, teori of Afrika, dan teori of Taiwan. Nah, sekian penjabaran materi dari saya. Jika ada salah dan jangkalnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman, dan Bapak sebagai dosen pengampu Bapak Novrion sebagai dosen pengampu mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia. Dan jangan lupa komen, like, and subscribe. Thank you. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.